Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Apriani Halijapelu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas individu saya, yaitu ada beberapa soal. Yang pertama ada PCR jenis, prinsip, komponen, tahapan, prosedurnya. Yang pertama jenisnya. Berikut ada beberapa jenis PCR yang umum digunakan. Yang pertama ada PCR konvensional. Metode PCR ini standar PCR yang menggunakan elektroforesis gel agrosa untuk mendeteksi hasil amplifikasi DNA. Yang kedua ada real-time PCR atau qPCR. PCR yang memungkinkan kuantifikasi DNA secara langsung selama proses amplifikasi menggunakan pewarna fluoresen. Dan yang ketiga ada Reserve Transcription PCR atau RT-PCR. PCR ini digunakan untuk mengamplifikasi RNA dengan cara mengubahnya menjadi DNA komplementer atau cDNA menggunakan enzim reserve transkriptase sebelum PCR dilakukan. Jadi PCR ini digunakan untuk mengamplifikasi RNA dengan cara mengubah DNA menjadi cDNA. Yang keempat ada multiplex PCR atau PCR yang memungkinkan amplifikasi beberapa target DNA dalam satu reaksi dengan menggunakan beberapa pasangan primer. Yang kelima ada nested PCR. PCR yang menggunakan dua set primer secara berurutan untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas amplifikasi DNA. Berikutnya ada prinsip PCR. Jadi, PCR ini bekerja berdasarkan prinsip replikasi DNA secara in vitro dengan bantuan enzim DNA polimerase yang tahan panas. Reaksi ini melibatkan denaturasi DNA template atau penempelan primer dan perpanjangan rantai DNA yang baru. Berikutnya adalah komponen DNA. Yang pertama ada template DNA, yaitu molekul DNA yang akan diamplifikasi. Berikutnya ada primer, yaitu oligonucleotida pendek yang menempel pada urutan spesifik DNA target. Berikutnya ada DNA polimerase, yaitu enzim seperti Taq polimerase yang bertanggung jawab untuk memperpanjang rantai DNA. Berikutnya ada DNTPS, yaitu deoksileonucleotida trisphosphate, yaitu bahan dasar pembentuk untai DNA baru. Ada berupa DATP, DTTP, DCTP, dan DGCTP. Yang berikutnya ada buffer reaksi, yaitu menjaga kondisi optimal enzim DNA polimerase selama reaksi berlangsung. Yang terakhir ada ion Mg2+, yaitu kofaktor yang diperlakukan untuk aktivitas DNA. Berikutnya ada tahapan prosedur PCR. Yang pertama ada denaturasi, yaitu di mana pada tahap ini DNA untai ganda dipisahkan menjadi untai tunggal dengan suhu tinggi, yaitu di antara 94 sampai 98 derajat Celcius selama 20 sampai 30 detik. Pada tahap denaturasi, suhu tinggi digunakan untuk memutus ikatan hidrogen antara basa nitrogen dalam DNA untai ganda. Yang kedua ada annealing, di mana primer menempel pada urutan target DNA dengan suhu annealing tergantung pada suhu leleh TM atau primer yang digunakan, yaitu berkisar di antara 50 sampai 65 derajat Celcius, 20 sampai 40 detik. Suhu annealing yang paling optimal diperlukan agar primer dapat diberikan dengan spesifik pada DNA target. Yang ketiga ada extension, yaitu DNA polimerase memperpanjang untai DNA baru dengan menambahkan DNTPS ke ujung primer. Berkisar suhunya 72 derajat Celcius dalam jangka waktu 30 sampai 60 detik. Yang terakhir ada siklus berulang, di mana ketiga tahap ini atau tahap di atas diulang dalam jumlah atau dalam sebanyak 25 sampai 40 kali untuk menghasilkan jumlah DNA yang cukup. Jadi setiap siklus PCR mengandalkan jumlah DNA target sehingga dalam 30 siklus dapat menghasilkan miliaran salinan. Berikutnya soal nomor 2 yaitu komponen PCR. Pertama-tama
kita akan menjelaskan tentang apa itu PCR atau definisi dari PCR. PCR adalah polymerase chain reaction, yaitu teknik amplifikasi DNA secara in vitro yang memungkinkan perbanyakan segmen DNA atau segmen DNA spesifik dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Jadi dia memperbanyak segmen DNA spesifik dalam jumlah besar dan waktunya singkat. Berikutnya mekanisme kerjanya yaitu ada 3 tahap yang dimana tadi sudah dijelaskan.